Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku mau ngejelasin sedikit tentang apa aja yang udah aku dapat selama praktikum teknik digital percobaan 3 yang berjudul Register. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, namaku Eva Naika Wijaya dengan NPM 2215061128. Aku dari kelompok 3D. Hari ini aku mau ngejelasin 4 rangkaian register. Register sendiri itu berdasarkan input dan outputnya memiliki 4 rangkaian. Memiliki 4 jenis, yaitu pipo, siso, kemudian ada piso, lalu ada sipo. Nah, hari ini aku mau ngejelasin keempat rangkaian ini. Yang dimulai dari pipo. Pipo sendiri seperti namanya, yaitu parallel in dan parallel out. Dia ini akan melakukan inputan itu secara paralel atau bersama-sama. Kemudian untuk outputnya juga akan dikeluarkan secara bersama-sama, serempak. Oleh karena itu, pada setiap flip-flop memiliki input dan output yang saling terhubung. Langsung terhubung nih, input langsung terhubung pada output, input terhubung pada output, sampai ke flip-flop terakhir. Inilah yang menunjukkan kalau dia paralel, karena inputnya dilakukan secara serempak dan outputnya pun dikeluarkan secara serempak. Kemudian kita ganti inputnya menjadi 1, 0, 1, 0. Lalu kita runkan, apakah output yang dikeluarkan itu bernilai sama dengan nilai input? Nah, output yang dikeluarkan itu bernilai sama dengan input. Oleh karena itu, makanya input itu langsung terhubung pada output. Jadi 0, inputannya 0, outputnya langsung keluar jadi 0. Inputannya 1, keluar langsung jadi 1. Begitu pula sampai seterusnya sampai pada flip-flop terakhir. Selanjutnya kita akan membahas atau menjelaskan tentang rangkaian SISO. Rangkaian SISO sendiri yaitu serial in dan serial out. Artinya pada inputannya itu dilakukan secara bertahap atau satu-satu. Begitu pula dengan outputnya yang dilakukan secara bertahap, yaitu satu-satu. Coba di sini kita ganti dia menjadi 0. Maka output yang akan dihasilkan itu akan bernilai 0 juga. Di sini kita tidak bisa melihat pergeserannya karena kita menggunakan clock. Clock sendiri tuh berkedip-kedip selalu. Artinya kita tidak bisa melihat kapan dia bergeser. Oleh karena itu, kita coba menggunakan logic state sebagai switch yang berfungsi sebagai switch. Nah, menggunakan switch ini, dia akan bergeser, nilai inputan pada flip-flop itu akan masuk jika dia bernilai 1. Jika logic pada logic state ini diberi nilai 1. Kita coba ya. Jika di sini kita beri nilai 1, baiklah, kita coba untuk memasukkan input 1. Nah, kita runkan. Nilai input 1 ini akan bergeser ke kanan jika logic state-nya atau switch-nya itu diberi logic 1. Kita beri logic 1. Nah, masukkan dia di clock pertama 1 nih. Terus kita matikan, kita hidupkan lagi, masuk di clock kedua. Kita matikan, kita hidupkan lagi, masuk ke clock ketiga atau ke flip-flop ketiga. Kemudian kita matikan, kita hidupkan lagi, keluarlah outputnya menjadi 1. Jadi pada rangkaian register ini, switch atau clock itu fungsinya sama.
dia ini sebagai penyimpanan data, lalu dia akan menggeser data ke kanan atau nilai ke kanan jika diberi logic 1. Kemudian untuk rangkaian selanjutnya itu rangkaian PISO. Seperti namanya yaitu parallel in dan serial out. Artinya pada saat inputan itu dilakukan secara serempak atau secara bersama-sama. Terbukti di sini terdapat ada 4 inputan yang saya masukkan 1, 0, 1, dan 0. Kemudian untuk outputnya itu dilakukan secara satu-satu, bertahap. Seperti namanya yaitu serial. Oke, kita coba merankan jika kita di sini ada namanya logic state yang berfungsi sebagai switch atau trigger yang fungsinya mirip seperti clock. Kita coba runkan. Nah, di sini akan menghasilkan 1. Kenapa demikian? Karena pada clock terakhir ini atau pada flip-flop terakhir ini langsung terhubung pada inputan pertama kita. Jadi, keluarannya akan langsung menghasilkan 1 yang sama seperti inputan awal. Kita coba menghidupkan switch-nya. Cara menghidupkannya yaitu diberi logic 1. Jika kita beri logic 1, kita lihat outputnya itu akan berkedip tadi. 1, 0, 1, 0. Kita coba ya. 1, 0, 1, 0. Nah, di sini dia akan berkedip tadi kan. 1, 0, 1, dan 0. Output ini nilainya akan bernilai sama seperti inputannya, 1, 0, 1, 0. Kenapa demikian? Dan kenapa dia berkedip? Karena kita memakai clock. Clock sendiri tuh selalu berkedip. Pokoknya dia tuh berkedip selalu kan. Jadi 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Oleh sebab itu pergeserannya kita tidak kita ketahui. Jadi pada saat output itu langsung berkedip saja outputnya. 1, 0, 1, 0. Kita coba menggunakan logic state agar kita mengetahui pergeseran dari nilai tersebut. Oke. Pertama kita hasilnya masih 0 karena di sini nggak kita beri nilai 1, artinya tidak kita aktifkan. Jadi nilai input 1 ini masih disimpan dalam sini, belum dikeluarkan. Ini masih disimpan 1 kan? Lihat. 1 ini masih disimpan di sini, belum dikeluarkan. Kita beri nilai 1 atau kita hidupkan. Nah, outputnya akan keluar menjadi 1. Jadi nilai 1 ini bakal dikeluarkan jadi 1. Jika clock yang kita ubah menjadi logic state ini kita hidupkan menjadi logic 1. Kemudian untuk menggeser ke kanan kita harus menghidupkan logic state atau switch-nya ini dengan logic 1. Jika kita sudah menghidupkan dia menjadi logic 1, lalu kita mainkan lagi, kita kedipkan lagi clock di sini. Pertama kan nilai outputnya 1. Kita hidupkan, dia akan menggeser ke kanan. Alhasil dia akan menggeser ke kanan ke sini. Di sini akan menggeser ke sini, yaitu hasil outputnya bernilai 0. Kita matikan lagi, kita hidupkan lagi. Dia akan menggeser lagi ke kanan sehingga hasil output yang bernilai 1. Selanjutnya
dia akan menggeser lagi ke kanan sehingga hasil outputnya akan bernilai 0. Jadi di sini tuh pisau parallel inputnya dilakukan secara serempak, kemudian outputnya dilakukan secara bertahap, yaitu serial. Selanjutnya adalah rangkaian SIPO, seperti namanya, yaitu serial in dan parallel out. Artinya, inputan yang akan dimasukkan atau nilai inputan yang akan dimasukkan nanti akan secara bertahap, yaitu satu-satu, karena dia bersifat serial. Kemudian untuk outputnya akan dikeluarkan secara paralel, bersama-sama atau serempak. Nah, oleh sebab itu, di sini digambarkan pada rangkaian terdapat 4 logic probe sebagai output, yang artinya akan dikeluarkan secara bersama-sama. Di sini kita menggunakan logic state sebagai pengganti clock untuk kita dapat melihat secara jelas setiap pergeseran yang terjadi pada flip-flop ini. Jadi jika logic state ini, pengganti clock ini diberi logic 1, maka nilai inputan itu akan bergeser ke arah kanan. Namun jika dia hanya bernilai 0, maka nilai inputan ini hanya akan disimpan di dalam flip-flop. Untuk lebih jelasnya kita coba runkan ya. Kita coba di sini kita masukkan input 1, lalu kita hidupkan. Nah, di sini input pertama kita keluar juga di output pertama, yaitu 1. Ini sebagai output pertama kita. Selanjutnya kita matikan lagi, kita ganti inputnya menjadi 0. Kita hidupkan kembali. Input pertama kita tadi akan bergeser ke kanan. Di sini akan bergeser ke kanan kan? Lalu inputan baru atau inputan kedua ini akan disimpan di dalam flip-flop lalu dikeluarkan, karena di sini langsung ada outputnya, langsung ada logic state-nya. Kemudian kita matikan lagi, kita ganti menjadi 1 inputnya. Ini sebagai inputan ketiga kita. Kita hidupkan. Nah, inputan 1 ini akan dikeluarkan lagi menjadi output ketiga. Nah, output sebelumnya itu akan terus bergeser ke arah kanan. Kita matikan lagi, lalu kita masukkan inputannya bernilai 0. Kita hidupkan lagi. Selanjutnya, di sini akan keluar nilai inputnya, yaitu bernilai 0. Nilai inputnya keluar sebagai 0, lalu nilai input sebelumnya atau keluaran sebelumnya, nilai input yang dikeluarkan, alhasil namanya output, akan digeser ke arah kanan. Akan terus digeser ke arah kanan selama logic state-nya atau clock ini bernilai 1. Jika dia hanya bernilai 0, maka hanya akan disimpan di dalam flip-flop saja. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye.